Saya sudah memelihara Sabat sejak umur 16 tahun. Sekarang umur jalan mau 63 tahun di bulan Maret. Jadi sudah berapa tahun itu? 47 tahun. Tapi baru hari ini, dengan firman ini, saya baru menemukan hal baru. Saya rasa itu pun akan menjadi hal yang sama bagi kita semua di sini. Ya, jadi kita mau belajar sesuatu yang penting. Memang topik bulan ini adalah tentang hari Sabat. Dan ini adalah closing firman kita tentang hari Sabat. Dan saudara buka hati lebar-lebar. Akan merubah saya dan saudara mulai hari ini. Saya terus terang tidak lebih rasa excited daripada biasanya. Saya lebih bergumul untuk hari ini menyampaikan firman ini bagi kita semua. Ya, dengan judul Form but not finished. Sudah terbentuk, tetapi belum tuntas. Saudara, di dalam setiap buku termasuk firman Tuhan Alkitab ditulis oleh Tuhan, betul? Walaupun diilhamkan. Tapi biasanya penulis buku, saya juga penulis, sedang lagi mempersiapkan sebuah buku. Dan biasanya kita perlu membaca dari awal, ya kan? Prakatanya, ya. Dan saudara, satu yang saya pernah bagikan. Banyak kita meragukan apakah Tuhan mengasihi saya dan saudara atau tidak. Bagi saya, melihat di kitab awal Kejadian, bagaimana proses Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Itu sudah membuka mata saya bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Tidak diciptakan di hari pertama. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia sudah lebih dahulu disiapkan. Itu mengingatkan saya bagaimana waktu kami mau memiliki anak, Mandy dan berikutnya. Juga saya lihat anak saya sekarang pada waktu cucu saya mau lahir. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Bukan hanya nama. Tetapi apakah itu ranjangnya, botol susunya, popoknya, segala macam. Kenapa? Karena kehadiran anak itu sungguh sangat berharga. Jadi saya bisa menyelami bahwa kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Begitu. Saudara, mengetahui tabir ini saja harusnya sudah cukup bagi saudara untuk tidak pernah meragukan kasihnya. Terlebih sahabat ini kita mau kembali belajar dari kitab Kejadian. Satu rahasia yang terungkap yang selama ini mungkin kita belum menyadari. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Dalam kurung, dalam bahasa Ibrani, Selem. Bacanya gitu, Selem. Ya. Dan rupa atau Demus. Dalam bahasa Ibrani, kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dalam kurung Selem, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dua hal di sini dalam ayat ini kita mempelajari ada dua hal yang berbeda rupanya. Bicara gambar dan rupa, bicara Selem dan Demus. Itu yang kita mau pelajari lebih dalam. Jadi apa itu Selem? Selem itu adalah maksudnya sebuah representasi atau sebuah status atau sebuah identitas yang mewakili sesuatu. Tetapi bukan sesuatu itu. Jadi di zaman dulu itu di dunia timur dekat kuno, biasanya Selem itu sering dipakai untuk dalam bentuk patung raja di setiap wilayah kekuasaannya. Ya, tanda-tanda kekuasaan itu adalah simbol otoritas raja yang hadir meski rajanya tidak ada. Tapi itu bukan raja. Jadi berarti manusia itu memang gambar pencipta mewakili kehadiran sang pencipta. Misalnya kalau Brian itu memang bukan ciptaan saya, tapi akulah kami yang bikin ya berdua, betul kan ya? Jadi kalau udah lihat si Brian di sini, saudara setidaknya merasa kehadiran Pak Purwa, betul kan? Walaupun nanti saya mungkin udah lebih mendahului. Setiap kali anak cucu saya ada, itu mewakili simbol, tapi bukan saya.
Paham ya? Oke. Jadi itu hanya berupa gambar, representasi, ikon, atau patung perwakilan. Jadi Salem bukan soal kemiripan fisik, tapi soal status perwakilan. Karena nggak mungkin manusia secara fisik juga sama dengan pencipta. Ya. Tapi setidaknya manusia diciptakan itu untuk menjadi simbol, mewakili. Lalu Salem itu apa? Dibilang ketika manusia diciptakan sebagai Salem Allah, arti teologisnya, manusia mewakili Allah di bumi. Manusia diberi otoritas moral dan tanggung jawab. Manusia adalah wakil kehadiran Allah di dalam ciptaan. Jadi seharusnya, apalagi kita nih orang Kristen, kalau kita hadir di mana-mana, saudara ingat, jangan mewakili diri sendiri saja. Kita mewakili Tuhan kita. Kalau kita kenapa-napa mempermalukan, yang dipermalukan siapa? Ya, orang Kristen, bukannya yang menyembah Yesus Kristus ya. Paham ya? Jadi pentingnya arti Salem ini. Jadi Salem adalah sesuatu yang diberikan, bukan dicapai. Nah ini juga penting, saudara ingatin ya. Salem itu gratis, bukan hasil upaya kita. Jadi anak saya lahir, bisa jadi mirip-mirip secara wajah sama saya, itu bukan hasil usahanya. Nggak ada, tidak tercatat dalam sejarah. Brian dilahirkan lalu dia pergi oplas segala macam, dibikin hidungnya supaya lebih mancung kayak bapaknya gitu kan ya. Nah, enggak, semua diberikan begitu saja. Begitu juga tubuh kita ciptaan sebagai Adam diberikan begitu saja. Ya. Maka dari itu manusia berdosa tetap disebut gambar Allah. Di dalam Kejadian 9:6. Nilai manusia tidak hilang meski jatuh dalam dosa. Jadi Salem itu adalah sama dengan identitas ontologis tadi. Jadi sampai sekarang walaupun saudara dan saya sudah di dalam dosa, kita itu tetap sebenarnya tujuannya untuk mewakili Tuhan pencipta kita. Oke, bagaimana dengan yang kedua? Rupa, yaitu demos. Keserupaan. Dalam berikutnya ada proses dan kedewasaan. Berarti demos itu berarti adalah keserupaan, kemiripan, likeness, becoming like. Jadi kata ini sering dipakai untuk sesuatu yang mirip tapi tidak identik. Dan kemiripan yang bertumbuh atau berkembang. Dan demos mengandaikan proses. Jadi pada waktu Adam diciptakan, hanya tubuhnya secara simbol mewakili Allah. Tapi tabiatnya masih nol besar. Paham ya? Jadi karakter itu, sifat itu memerlukan apa? Proses. Ini yang saya dan saudara harus sadari. Sebab kenapa? Kalau Tuhan menciptakan Adam sudah sempurna secara Salem dan secara karakter demos, Tuhan menciptakan robot kalau begitu. Tanpa belajar. Dia sudah dibikin. Saya tidak suka yang buruk, saya suka yang baik. Tapi tanpa satu kesadaran masalah baik dan buruknya, bukankah kita jadi robot? Ya. Jadi dipahami ya. Jadi memang karakter itu membutuhkan proses. Makanya saya pakai jas warna hijau nih. Menunjukkan saya itu belum matang. Nah, mungkin dokter J sudah mulai coklat, mau busuk. Tapi sadarilah kita ini belum matang, saudara. Masih dalam proses untuk dijadikan serupa dengan Kristus. Amin. Oke. Jadi makna teologis adalah karakter, kualitas batin, cara hidup yang semakin menyerupai Allah. Jadi demos itu bukan otomatis, tetapi dibentuk lewat relasi. Nah ini penting. Ya, jadi jangan punya anak dari kecil langsung dilepas di kebun. Saya nggak tahu itu anak kayak Tarsan. Betul? Cerita Tarsan itu adalah anak yang tertinggal di hutan rimba, mainnya sama singa, macan. Jadi seperti itu. Tapi untuk membentuk karakter anak kita, mau menjadi seperti kita, harus ada hubungan, relasi. Makanya para orang tua jangan sibuk cari uang. Ya, harus menyediakan waktu bagi anak-anakmu. Tujuannya apa? Supaya mematangkan faktor karakter tadi melalui relasi. Ya, makanya kita berbakti itu adalah relasi. Tujuan Tuhan itu bukan seperti seorang penguasa diktator.
Ayo sembah aku 100 kali, 1000 kali. Enggak gitu. Tuhan tuh cuma mau mempunyai hubungan dengan saya dan saudara. Love is a relationship. Ya. Diuji lewat ketaatan. Nggak mungkin karakter bisa terbentuk kalau tidak pernah teruji dan menjadi matang. Ya. Diperdalam lewat waktu. Perlu waktu. Nggak bisa instan. Dimatangkan lewat sabat. Ini salah satu yang kita mulai ungkapkan betapa pentingnya sabat Tuhan berikan adalah sebagai momen khusus untuk bisa menjalin relasi yang intim dengan ciptaannya. Ingat ya saudara, ada firman mengatakan besi menajamkan besi. Manusia juga menajamkan manusia. Dengan siapa saudara bergaul, lihatlah masa depan Anda akan seperti apa. Percaya? Mau jadi pembunuh, penipu yang hebat, cari penipu, pembunuh yang kejam. Lalu bergaul bersama dia. Tunggu waktu. Memang nggak bisa instan. Beberapa hari, beberapa bulan gemetar, nggak bisa tidur. Karena melawan kita punya nature mungkin. Tetapi cepat lambat dipastikan kita akan berubah. Ya. Demos adalah arah pertumbuhan. Ya. Oke. Why? Pertanyaan why ayat tadi. Kenapa di ayat tadi ke 26 atau 27 tidak diulang kata demo. Hanya kata selem. Betul? Jadi kan Tuhan bilang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Menurut selem dan demos. Lalu ayat berikut dibilang, kita sudah selesai membangun selem. Makanya saya bilang, it's formed but not finished. Jadi sebetulnya ciptaan Tuhan manusia bukan tidak sempurna. Adam tuh sempurna, tidak bercacat. Ya, matanya semua jernih, 2020 segala macam semua sempurna. Tetapi karakternya nggak bisa diciptakan instan, harus melalui proses. Ini yang saudara harus sadari. Ya, saya juga kaget melihat ini. Padahal sudah memelihara sabat sekian puluh tahun. Dengan khotbah pendeta pun nggak pernah ada yang menyinggung hal ini. Jelas sebetulnya terbuka begitu gamblang ya. Dibilang ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, selem, dan rupa demo. Tapi di sini hanya baru serupa dengan gambar. Tapi demo tidak. Bukan Tuhan nggak maha kuasa. Karena memang karakter nggak benar. Kalau diciptakan, karakter itu harus dibentuk. Setuju? Ya, itu baru solid. Makanya kita bicara mau masuk surga. Kenapa dibilang harus menjadi Christ-like? Kenapa dibilang karakternya harus dibentuk? Jangan berpikir soal mau masuk surga karena enaknya di surga. Tetapi yang penting adalah apakah karakter saudara mengarah dibentuk serupa dengan Kristus enggak? Kalau tidak serupa, dijamin tidak akan suka. Kenapa suami istri makin lengket, makin serupa? Kita tadinya saya nggak suka ini, dia ikut suka ini. Saya tadinya nggak suka apa, saya ikut suka. Jadi udah mulai menyatu. Jadi sudah husband like or wife like begitu ya, udah look alike ya. Jadi demikian, jangan pikir masuk surga kalau kita nggak mau seperti Christ like gitu, apa yang Tuhan Yesus suka kita nggak suka, bertentangan, akan menderita kita ya. Jadi kenapa? Oke, kita akan coba jawab. Oke, kenapa hanya mengulang selem bukan demos? Karena selem itu diberikan penuh saat penciptaan. Tetapi demos belum selesai, masih akan dibentuk. Manusia langsung memiliki martabat ilahi, tetapi belum matang secara karakter ilahi. Saudara harus bedakan. Pada waktu saya seorang raja, penguasa melahirkan seorang anak, dia langsung begitu lahir, dia terima martabat raja. Anak kaisar, anak raja. Tapi karakternya disuruh dia memerintah, menggantikan bapaknya, hancur itu negara. Betul?
Nah, begitu juga Adam pada waktu itu. Saat penciptaan secara teologis, Adam bukan makhluk cacat. Adam bukan manusia setengah jadi. Adam tidak berdosa. Namun ia masih harus bertumbuh dalam ketaatan. Ia masih harus belajar mempercayai Allah. Ia masih harus dibentuk melalui sabat dan relasi. Jadi demos adalah tujuan, bukan kondisi awal. Sampai detik ini saya semakin paham. Setan itu apa sih, lawan perang yang betul-betul lihai kalau orang Chinese bilang. Kita mah orang yang pengetahuannya cetek, ributnya cuma hal yang kecil-kecil. Setan melihat langsung ke inti. Aku hancurin sahabatmu Tuhan, supaya engkau tidak ada lagi kesempatan berelasi sama ciptaanmu. Dengan demikian, engkau akan gagal total, kan? Cobalah kalau saya pisahkan cucu saya lah, siapalah Landon, sekarang saya pisahkan dari Mendel dan Renner, terus saya kasih besarkan sama orang tua lain, misalkan orang tua bangsa lain, Mongol gitu ya. Percaya nggak? Landon nanti jadi penunggang kuda yang hebat. Sifatnya juga udah beda. Paham? Jadi coba direnungkan ini, makanya hai orang tua, luangkan waktu sebanyak mungkin bersama anak-anakmu. Jangan anak-anakmu nggak jadi like-mu. Ngerti ya? Jadi nggak purwa like, jadi kayak siapa tuh? Nah begitu juga kalau kita tidak mau datang pada hari Sabat yang Tuhan sudah tentukan, saya nggak tahu kita jadi seperti like apa. Ya nanti kita akan belajar lebih jauh. Jadi setan itu luar biasa, Sabat dihancur leburkan sampai sekarang. Oke, kejatuhan manusia itu merusak demos terutama. Walaupun secara fisik kita akan mati, menua. Betul? Tapi saudara tahu, di surga, di dunia baru itu ada yang namanya pohon kehidupan. Saya sudah pelajari dari buku Roh Nubuat, bahwa nanti di surga, di dunia baru pun saudara masih harus makan. Itu pohon kehidupan. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah bahwa untuk mau hidup kekal aja tetap bukan paksaan, tetap pilihan. Jadi walaupun saudara sudah diselamatkan di dunia baru, bukan berarti oke ya, mulai sekarang ya Irfan, ku cabut hak pilihmu. Jangan macam-macam. Tiap hari pagi makan ini, siang makan ini. Karena aku nggak mau terulang lagi manusia jatuh. Enggak, Tuhan nggak pernah jerak. Jadi mau hidup kekal, hidup bersama Tuhan juga tetap pilihan. That is love. Kalau tanya sama istri saya, boleh silakan tanya ntar ya. Liz, kamu sekarang masih jadi istri Purwa, tinggal tiap hari urusin dia makan, terpaksa atau memang pilihanmu? Coba tanya. Kalau dia bilang, terpaksa gue, kalau enggak nanti begini, terlanjur udah tua sih, nggak laku gitu. Wah, kacau. Tapi yang benar kalau dia bilang, enggak, aku happy. Weh, aku senang. Itu, that is love. Nah Tuhan juga mau begitu saudara. Jangan hidup bersama Tuhan, kenapa? Iya saya sudah dipaksa, nggak berani. Dia dahsyat banget. Oh, matanya hebat, kemana aja ketahuan saya mau ngumpet. Ya kan? Nggak begitu. Jadi yang rusak memang kita punya fisik karena kita sudah tidak bisa makan buah kehidupan. Jadi walaupun nanti sudah selamat, tetap ada ketergantungan untuk dari segi itu. Tapi untuk demos itu semakin disempurnakan. Ya, demos itu rusak dan terdistorsi. Itulah sebabnya keselamatan tidak menciptakan manusia baru dari nol. Ya kan? Karena yang rusak bukan selemnya. Mana ada nanti dibilang, oh nanti saudara Ronald waktu dibangkitkan berubah. Kelly nggak lihat lagi Ronald. Siapa ya kamu? Aku nggak kenal lagi gitu. Enggak. Tapi yang mau dipulihkan nanti apa? Karakter itu terus berlanjut prosesnya. Ya. Keselamatan memulihkan dan membentuk kembali. Bahasa yang digunakan di Perjanjian Baru diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Terus diperbaharui. Semua itu adalah bahasa demos, bukan selem. Ya. Lanjut. Kristus adalah selem dan demos yang sempurna. Itu. Yesus lahir ke bumi dengan selem yang sempurna, tidak membawa warisan dosa, tidak dari benih manusia pun, dan dia demos yang sempurna. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah selem Allah yang sempurna, demos Allah yang matang penuh,
maka keselamatan bukan sekadar masuk surga, tetapi dipulihkan gambarnya dan diarahkan kembali ke rupanya. Saudara pernah dengar Tuhan Yesus berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi dia perwakilan yang sempurna. Jadi tujuan kita anak-anak Tuhan adalah untuk diubahkan serupa dengan Kristus. Jadi sudah ada polanya yang saudara bisa lihat. Tidak lagi kita menerka-nerka. Ya. Hari Sabat. Allah tidak langsung menyuruh Adam bekerja pada waktu diciptakan pertama kali. Tetapi pertama-tama mengundangnya masuk ke dalam istirahat Allah. Itu yang seperti Brian kasih ilustrasi pemain basket. Mana ada lomba basket langsung begitu prit mulai langsung jebur semua main basket. Pelatihnya ditinggalin. Nggak ada. Ngumpul dulu, pelatihnya arahin dulu. Itu adalah hari Sabat. Ya, diarahkan, diubahkan, dikuatkan, dipersiapkan dan segala macam. Jadi Shalom itu identitas, Sabat adalah ruang relasi. Demos adalah hasil dari relasi itu. Jadi tanpa Sabat, Demos tidak punya ruang untuk tumbuh. Ya, manusia belum berdosa, manusia belum lelah, manusia belum trauma. Ya, walaupun zaman sekarang banyak orang bilang, alah Sabat hari apa aja sama. Tapi saudara terus terang, kalau saya lihat walaupun mereka berbakti hari Minggu, tidak merayakannya, menguduskannya sebagai satu Sabat. Betul? Karena kalau Sabat itu adalah dari matahari terbenam, dan kita meninggalkan semua kegiatan pribadi. Kita hanya mau menikmati Tuhan di hari itu. Ya, beda. Oh, kalau sekarang bersama juga kita tidak berhari Sabat dengan benar. Hari Sabat sekarang di OCC, terus pulang nonton bioskop. Jadwal jam berapa tuh nonton, terus main apalagi sekarang yang lagi populer main apa? Main padel. Nggak ada yang salah nonton dan padel. Pertanyaannya, saudara nggak bisa di hari lain. Saudara tidak menerima otoritas Tuhan menentukan satu hari. Coba saudara nanti kalau jadi orang tua, lalu punya anak yang pembangkang. Saudara kan sibuk, jadi tentukan anak banyak. Ada 3, Mandy, saya ada 4. Terus kita orang tua tentukan, setiap hari Minggu ngumpul ya, anaknya yang satu bangkang. Yang pertama, enggak mau Minggu, saya maunya Senin. Terus yang kedua bilang, enggak, saya maunya Rebo. Kan sama aja setiap hari. Itu egonya kita. Enggak sama. Tuhan yang punya wewenang, orang tua yang punya wewenang menentukan hari apa. Supaya semua berkumpul. Ya. Yang saya sih terus terang bersyukur. Karena saya sudah memelihara Sabat dan semakin mengerti. Tapi saya juga nggak bisa maksa di saudara yang masih tidak mau menghargai Sabat itu. Itu kerugian saudara kalau menurut saya. Tapi buat saya semakin bersyukur. Saya semakin mengerti betapa Sabat itu, apa maksud di belakangnya. Ya, yang Tuhan mau. Jadi waktu itu Sabat sudah ada sebelum manusia berdosa. Ya. Oke, hari Sabat. Mengapa Tuhan mengundang Adam masuk ke dalam istirahat Allah? Karena Demos tidak dibentuk lewat kerja, tetapi lewat persekutuan, kehadiran, dan kepercayaan. Aduh, saya mau kasih analogi yang mudah aja. Saudara kalau sakit ginjal atau mau dioperasi, itu hasil kerja saudara ya? Oh, saya pinjam ruangan di rumah sakit, saya potong-potong, saya buka, gitu. Enggak kan? Yang saudara perlu lakukan kalau di rumah sakit apa? Tidur, diam, percaya saja sama dokter, betul? Benar. Kenapa kita susah ya dalam hidup ini? Percaya saja sama Tuhan, datang hari Sabat. Enggak usah mau cari kekayaan, kecukupan hidup itu dengan upaya, dengan kecemasan, kekuatan. Tuhan nggak mau itu. Be still and know me, thy God. Itu loh. Ya. Jadi dalam Sabat manusia belajar menerima bukan mengambil. Ini nih menerima. Menerima itu nggak gampang. Kita masih belum cukup kaya sesuai yang kita mau. Kita belajar menerima yuk di hari Sabat. Udah, Tuhan punya rencana. Punya kehendak mungkin berbeda atau mungkin belum waktunya. Jadi jangan memaksakan selalu kita punya ambisi sehingga kita melupakan hari Sabat yang penting di dalam kehidupan kita. Semakin hari, maaf ya, kita udah bukan seperti Tuhan. Kita udah seperti hamba.
hamba dunia ini, hamba dosa, yang aduh hidupnya setiap hari diperhamba sama uang. Saudara ngeri nggak sih? Makanya Tuhan Yesus dalam Ibrani 13 Tuhan mengatakan, jangan engkau menjadi hamba uang. Saudara mau lihat, banyak manusia di dunia ini menjadi hamba uang. Segalanya dikorbankan demi uang. Itu sudah jadi hamba uang. Dan Tuhan mau pada hari Sabat kita selalu diingatkan, you are not hamba uang. You are my son. I will provide everything you need. Belajar terima kenyataan itu. Ya. Jadi kalau saudara juga nggak bisa terima percaya sama dokter, sudah jangan dioperasi. Saya rasa waktu di anestesi sama dokter, dia kaget nih orang kok lawan terus. Nggak mau. Iya karena dia nggak rela, karena memang dia nggak mau dioperasi. Jadi disuntik, dibius juga tetap mau melek gitu loh. Sampai dokter lagi ambil pisau juga, pisau yang mana dokter? Aduh, saudara kalau nggak belajar menerima gitu, saudara menderita, nggak bakal bisa disembuhkan, diobati oleh dokter manapun. Jadi manusia belajar menerima, aku tidak yakin Allah akan memberi tepat waktu. Ini yang bahaya. Tuhan lama, aku maunya sekarang. Aku nggak mau sabar menunggu. Pokoknya aku mau sekarang. Kayak anak kecil kan gitu, baik. Lapar nangis, ya. Padahal mamanya udah bilang, ya sabar ya sayang, mama lagi bikin dulu. Jadi sekarang kan gini, udah mama botol nggak usah disterilin lah, udahlah nggak usah susu dipakai air panas, udah air dingin juga oke lah, hantam aja, bot diminum, terus sakit perut, baru dia tahu. Kita kan begitu, nggak sabaran, ngamuk terus, bersungut terus sama Tuhan, betul nggak? Akhirnya kayak begitu. Nah jadi kita harus yakin Allah akan memberikannya tepat waktu sesuai kebutuhan kita. Sebelum anak kedinginan, orang tuh udah tahu, udah siapkan itu mantel. Dia akan pakai sebelum anak kedinginan. Ada nggak coba? Ayo, saya mau tanya. Kita pergi ke tempat salju, terus kita udah bawa mantel nih. Biarin aja anak kita diskusi sama istri. Biarin anak kita biar kedinginan dulu, menggigil. Ntar baru kita kasih mantel. Enggak. Orang sebelum kedinginan kita udah bilang, nah pakai mantel semua, betul nggak? Kok saudara meragukan Tuhan sih? Yang lebih bijaksana dari kita, dia tahu segala kebutuhan kita, ya. Jadi makanya manusia harus belajar percaya bukan mengontrol. Itu hari Sabat. Jadi memang Tuhan tuh cuma mau saudara bersandar penuh sama Tuhan, tapi bukan bersandar kayak orang nggak berfungsi, lumpuh, tidak berdaya, bukan begitu. Jadi kita harus belajar percaya. Jangan mengontrol hidup Anda, capek. Waduh, gimana nih nanti kebutuhan anak ya, masa depan anak ada 4 nih, dia mesti sekolah di sini, uang pakal sekian ratus juta, puluh juta uangnya. Aduh, gimana kita mau kontrol kan? Capek. Betul? Jadi coba belajar percaya. Udah datang hari Sabat, bersekutu dengan Tuhan. Let's God provide. Ya. Jadi manusia belajar menikmati Allah bukan memanfaatkan Allah. Nah ini yang saya takut. Kebaktian-kebaktian zaman sekarang, semua itu seperti, maaf ya, saya bukan mau menghakimi. Kebiasaan orang kafir kalau beribadah kenapa hayo? Kalau dalam sejarah cerita, kan ada maunya. Bahkan anaknya pun dia korbankan karena ada maunya. Seorang raja mau perang, mau menang, anak kandungnya dia sembelih. Demi setan yang dia sembah. Selalu ada motivasi, keinginan sesuatu. Jadi bukan mau menikmati Allah, tapi memanfaatkan Allah. Ngerti? Ada pernah kisah ya, maaf ya kalau saya cerita-cerita karena keluar ya. Jadi kalau ada yang mau pulang, silakan pulang, saya nggak tersinggung. Ya. Kalau ada yang lapar, silakan ambil makan. Santai aja kita, karena ini firman Tuhan, begitu penting. Jadi ada seorang istri, dia udah menjanda, tapi dia kaya. Dia pakai hartanya untuk supaya anaknya rajin menengok dia. Jadi harta itu dibagi sebagian pada waktu anak mengunjungi. Karena kenapa? Dia tahu anaknya munafik. Datang kepada orang tuanya, bukan untuk menikmati waktu bersama orang tuanya. Ya, hanya mau memanfaatkan. Kapan lu mati sih? Gitu. Coba bayangkan, lagi nengokin orang tua, suapinin minum mami. Dalam hati kapan lu mati ya?
Coba bayangkan betapa jahatnya kita. Tapi begitu juga kita kalau datang berbakti cuma karena mau harap berkat dari Tuhan. Betapa kejamnya hati kita. Jadi hari Sabat, hari perbaktian adalah hari mau menikmati kasih Tuhan. Ya. Kenapa saudara pacaran? Ayo saya mau tanya. Karena mau menikmati keberadaan. Ya kan? Kalau wanita pacaran supaya makan gratis, wah udah repot deh. Udah repot dari awalnya. Kenapa kamu pacaran? Iya supaya saya nggak bayar makanan, kan lumayan. Beli minuman mahal, ya kan? Waduh. Oke, ya. Jadi ingat ya saudara, ini semua adalah kualitas karakter Allah sendiri, yaitu demos. Tanpa relasi, tidak akan ada perubahan karakter. Tidak ada kedekatan. Saudara coba bayangkan, remaja, anak muda, bagaimana saya sama istri. Sebelum kami dipersatukan jadi suami istri, kami sudah punya pergaulan masing-masing loh. Punya teman, dia juga punya teman. Tapi saudara perhatikan, supaya kami bertumbuh semakin dekat, kami harus memisahkan diri kan? Dari keramaian, mulai mempunyai relasi pribadi. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah? Kasihan banget Ronald sama siapa? Kelly kalau ternyata bertemu langsung di mimbar pernikahan. Selamanya sebelumnya nggak pernah ketemu, nggak pernah makan bareng. Wah itu bahaya banget. Jadi relasi itu penting supaya kita dekat. Kenapa suami akan seperti istri, istri seperti suami? Karena kita dekat terus setiap hari. Ya. Makan lihat dia, ya kan? Tidur, nengok dia lagi, ya kan? Dengar dia terus, makanya relasi itu. Nah, hari Sabat Tuhan maksudkan apa? Membentuk relasi itu. Jadi kalau saudara nggak punya waktu membangun relasi bagi Tuhan, saya bukan menghakimi. Saudara lihat aja nanti akibatnya, ya. Slide berikut. Nah ini pelajaran penting. Saya juga baru belajar. Saudara tahu kan ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita selama ini cuma tahu bahwa itu adalah pengujian. Betul, pengujian penurutan. Saya setuju. Tapi kalau saya tanya, kenapa nggak pohon duren dong? Karena saya mungkin suka duren, ya kan? Ada yang suka mangga, kenapa nggak pohon mangga? Kenapa nggak pohon yang lain? Namanya ujian kan bisa yang lain-lain. Kenapa harus pohon pengetahuan dan baik, ya Bapak, baik dan jahat? Ini sehubungan sama demos tadi. Jadi saudara coba lihat, pohon terlarang dan Sabat adalah ujian demos. Larangan pohon pengetahuan baik dan jahat bukan soal moralitas semata, tetapi soal waktu dan proses. Allah seolah berkata, engkau sudah membawa gambarku, tetapi untuk menjadi serupa dengan aku, engkau harus menunggu bersamaku. Tapi kejatuhan Adam, manusia nggak mau nunggu. Dia mau akselerasi. Makanya setan bilang, setan tahu kelemahan keinginan manusia. Tuhan nggak mau kamu makan ini. Karena nanti kamu sama seperti Allah. Kalau boleh ditulis di Alkitab, isi hati Hawa, lu tahu aja yang gue mau. Itu yang gue mau. Gue bosen harus ngumpul sama Tuhan, sahabat ke sahabat, untuk diproses, diubahkan serupa dengan Kristus menjadi bijaksana seperti dia. Nggak mau, saya mau bypass. Betulkah begitu saudara? Semua sering mau bypass. Saudara mau kaya kan? Mau sukses? Mau bypass. Nggak mau tunggu arahan Tuhan, jalan Tuhan. Nggak mau, udah korupsi aja, udah mencuri aja. Itu kelemahan manusia. Saya tambahkan mungkin 2 hal yang berani bilang pelupa. Ya kan? Ya nggak? Yang bisa beradaptasi. Yang berikut. Manusia itu nggak bisa ikut proses. Maunya instan. Maunya serba cepat. Maunya ada sekarang dari sejak bayi. Begitu lapar langsung, maunya langsung nempel. Makanya ibu siapin aja botol susu dari begitu anak, udah selesai. Ya kan? Tapi tidak melatih juga anak kita. Kalau kayak begitu terlalu dimanjakan kan, dia tidak pernah merasa, ada keperluan apa langsung, dipenuhi. Wah, dia nggak pernah merasakan betapa berharganya apa yang dia terima. Jadi kejatuhan terjadi ketika manusia melewati Sabat. Manusia memilih akselerasi. Manusia ingin menjadi seperti Allah tanpa proses formasi bersama Allah. Jadi dosa adalah kegagalan menjaga Sabat sebagai ruang demos. Jadi saudara pahami, saya bersyukur mengerti ini. Kenapa harus pohon pengetahuan baik dan jahat? Tuhan tuh sedang menguji. Itu tujuan aku. Kamu mau sabar nggak? Ibaratnya guru silat. Nih,
kitab rahasia ilmuku. Kamu bisa ambil. Langsung sehebat aku. Atau kamu mau belajar dari aku hari per hari. Namanya murid yang serakah, dia tinggalin tuh guru. Betul nggak? Langsung dia ambil tuh kitab, langsung dia telan, dia pelajari. Itu nggak tahu itu membahayakan kehidupannya sendiri. Slide berikut. Sahabat sama dengan zona nyaman pembentukan karakter. Tuhan tidak membentuk karakter manusia di bawah tekanan, tetapi di dalam keheningan yang aman. Ingat, saudara nggak bisa didik anak, saudara nggak bisa sekolah, kelas di dalam hiruk pikuk. Nggak bisa. Walaupun memang saya belajar dari salah satu customer kami, Lembaga Sandi Negara, dites pesertanya itu untuk bisa berkonsentrasi. Waktu ada ujian diganggu-ganggu, dipotong-potong, diketok-ketok ember, gontong piring, pang-pang, tapi suruh jawab ujian. Saudara bisa nggak? Lagi ujian nggak tenang suasananya. Saudara diganggu, digedor sini, gondong orang, terus mikir. Sulit. Tuhan tahu itu. Jadi saudara kalau lagi mau didik anak, jangan sembari nonton film yang tegang, tapi lagi mau ngajarin anak. Jangan pergi ke disko yang sembari ajarin anak. Aku ajarin ya, kamu jadi orang harus sabar ya. Nggak bisa. Kita mesti cari tempat dan waktu yang khusus, yang hening. Betul? Itu benar banget. Makanya Tuhan juga mengisikan hari Sabat. Yuk, kosongkan pikiranmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, segalanya. Kosongkan. Baru Tuhan bisa masuk. Firman-Nya bisa masuk. Ini saya rasa nih sekarang aja saya lagi ngomong nih sekarang bicara firman yang penting. Pikiran saudara kalau nggak kosong, mungkin ada janji nih sama cewek nih, yang cowok-cowok muda sama pacar, ada janji malam minggu. Dia pikirannya ke situ terus. Aduh, ntar ketemu di restoran ini ya, ntar ini aku mau peluk nih, mau cium nih, udah rusak deh. Udah firman nggak masuk. Bener. Makanya kita harus belajar mengosongkan diri. Jadi hari Sabat itu bukan bilang ini boleh, itu nggak boleh. Saudara pikirkan aja. Wah, norak banget nonton Netflix nggak boleh. Saya mau tanya, kalau lagi nonton Netflix drama, pikiran saudara penuh nggak? Ready nggak untuk menerima firman? Boro-boro. Ya, jadi kita bukan mau orang fanatik. Jadi sebaiknya hari Sabat itu satu hari yang Tuhan sudah khususkan, ya, untuk kita bisa membangun relasi dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi Sabat adalah ruang tanpa tuntutan performa. Ya, jadi Sabat mengajarkan kita semua itu bukan usaha kita kok. Kita punya hidup aja bukan usaha kita. Kamu saudara jangan sombong. Wah, karena saya kerja. Aduh, saudara, kalau nanti kena penyakit, cacat atau apa, saudara baru tahu nggak bisa apa-apa. Ruang tanpa ancaman, kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Ruang tanpa kompetisi dan ambisi. Jadi di Sabat itu bukan kompetisi. Wah, berkompetisi mau jadi ketua. Aduh, udah kacau deh itu Sabat. Udah kayak apa gitu loh. Saya nggak habis pikir. Berhari Sabat, dari Sabat ke Sabat masih punya ambisi, kompetisi, saya mesti paling tinggi. Saya nggak habis mikir. Makanya saudara coba renungkan itu. Ruang tanpa kekhawatiran. Kita harus selalu sukacita. Lewat Sabat, menghadapi minggu bekerja yang baru, nggak loyo. Berani menghadapi, jalan dengan penuh percaya diri. Bukan karena mengandalkan diri, karena kita percaya God is with me. Ya, ruang tanpa keraguan, God will provide. Ini yang paling penting kita belajar. Ya, karakter Allah demo tidak lahir dari kecemasan, tetapi dari kepercayaan penuh kepada Bapa. Jadi gimana karakter saudara bisa diubah kalau selalu hidupnya cemas? Hidupnya selalu khawatir. Bagaimana saya ajar orang berenang yang sudah takut mati, tenggelam di air. Saya mau ajar dia berenang. Susah. Dia pikirnya, mati gue. Gak bisa. Saudara mesti tenang. Percaya penuh. Baru bisa diajar berenang. Diajar sama pelatihnya. Yuk nyelam sedikit tenggelam. Kalau enggak bilang, kamu mau bunuh aku ya? Aduh, mati deh saya kalau udah punya murid yang kayak begitu. Mau diajar nyelam, mau bunuh kamu. Aduh, jauh banget. Kita kan sering begitu. Seakan-akan kalau kita kuduskan Sabat, berhenti kerja, rugi lo, toko tutup. Waduh, omset. Enggak, Tuhan bukan maksudnya bikin kamu rugi. Tetapi bikin kamu hidup berbahagia sempurna seutuhnya. Amin. Slide berikut.
Sabat tetap ada. Ini yang paling penting, saudara renungkan. Ya, sabat tetap ada walaupun manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, menurut saudara udah nggak ada sabat. Sabat itu sudah ada sejak awalnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kita sudah tahu tujuan sabat itu apa. Tuhan dengan kesibukannya, manusia pun harus bekerja, punya tanggung jawab, tapi masih punya janji mingguan. Yuk kita ketemuan. Itu relationship. Jadi tetap ada. Jadi saudara nggak usah perbincangkan sekarang. Bagi orang yang masih keras hati, yang sombong, mengatakan enggak, sabat itu hari Minggu gini. Saudara baca sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sabat itu hari ke-7. Hari itu ada 7 hari, ada nomornya 1, 2, 3. Jangan nanti semaunya udah hari ketiga tukar aja hari keempat. Itu kesombongan manusia. Ya, jadi kalau buat saya gamblang banget. Kenapa kita nggak ikut pola yang benar pada waktu awalnya di Eden? Bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7. Saudara dengan rendah hati selidiki kalau sekarang udah bukan hari ke-7. Kenapa? Apakah Tuhan kapok? Atau Tuhan tuh kayak kita nih baru belajar selama ini keliru? Apa Tuhan bisa keliru? Oh salah hari ke-7, harusnya hari Minggu. Karena hari Sabtu pada mau kerja. Siapa yang ngerubah hari Sabtu jadi kerja? Itu ulah setan juga di balik itu. Ya, mempersulit keadaan. Jadi dosa bukan harus ada untuk tujuan pembentukan karakter Kristus. Nah ini jangan salah ngerti ya. Karena saya masih kecil, saya dengar teman-teman kakak saya ngomong gini. Apa orang tua saya. Anak itu harus diajarnya dengan cara biarkan dia bandel. Jadi jangan dilarang-larang. Biarin aja dia ke disco, dugem, judi, whatever. Di situ dia bisa jadi belajar. Aduh, saya nggak habis pikir. Untung saya nggak terpengaruh. Kalau nggak anak saya ini udah penjudi semua, pemabok semua. Jadi bukan begitu caranya. Untuk kita menjadi orang yang tidak suka minum minuman keras, katanya harus nyobain dulu minuman keras supaya kapok. Enggak begitu caranya. Saya sampai sekarang nggak pernah belajar mencuri, tapi saya nggak mau mencuri. Ya kan? Nah ini jangan disalah mengerti. Itu dosa itu bukan rencana Tuhan. Oh dalam proses supaya nanti matang jadi Christ-like. Enggak. Ya. Itu memang ulah manusia, Hawa yang tadi saya bilang, tidak mau sabar kepada waktunya Tuhan. Jadi Sabat adalah ruang waktu untuk kita belajar percaya. Ini nih, kata percaya itu nggak mudah. Ya, jadi tanpa Sabat, Demus tidak punya ruang untuk tumbuh. Sabat diciptakan untuk menjadikan manusia serupa dengan karakter Kristus. Jadi kalau tidak berdosa aja dibutuhkan Sabat, apalagi kita sudah jatuh dalam dosa, saudara. Semakin kita harus menguduskan Sabat. Semakin kita dibutuhkan untuk membutuhkan bimbingan dan pengarahan Tuhan. Harus begitu. Nyatanya. Kristus dan Sabat, Demus yang dipulihkan. Karakter Tuhan Yesus, perhatikan. Bukan hanya hari Sabat. Banyak di setiap hari dia mengasingkan diri. Berdoa dalam kesunyian. Menolak definisi dunia tentang keberhasilan. Waduh, kalau dari ukuran dunia, ini calon wanita pria nggak sukses ini. Maksudnya kerja. Di China, sembari makan aja kerja. Makan kerja, minum kerja, gitu. Itu rumus dunia. Rumus surga. Engkau nggak usah bersusah payah untuk kaya. Karena kekayaan itu adalah pemberian Tuhan. Saudara, amin nggak? Buat apa saudara kaya bukan dari Tuhan? Ujungnya jadi kutuk. Ya kan? Ya. Jadi Yesus menunjukkan Demus Allah hanya bisa dihidupi oleh mereka yang tinggal dalam kehadiran Bapa. Jadi Kristus adalah selem Allah yang sempurna, Demus Allah yang matang penuh. Dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini bahasa Demus bukan selem. Ya, jadi saudara terlihat nih cara hidup. Kita sudah belajar di kemarin kenapa kita perlu ada pengosongan diri dari waktu ke waktu. Tidak hanya cuma berdoa. Berdoa tuh ibaratnya egois kita. Tuhan dengar, saya mau ngoceh. Ini dengar ya, ingat saya maunya ini. Gitu kalau doa. Tapi kapan saudara mau berdiam diri? Izinkan Bapa berbicara. Itu yang kita nggak pernah latih. Kepekaan kita mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyatakan kehendak kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan juga ada firman yang mengatakan, Sabat berganti Sabat. Menurut kebiasaannya Yesus kemana? Apa dia pergi mancing ikan?
Apa dia pergi main sepeda? Nah, dulu belum ada sepeda kali kan? Tapi ibaratnya apakah dia mencari? Enggak, dia ada di rumah ibadah. Membicarakan, merenungkan firman Tuhan. Apakah 6 hari nggak cukup ya? Saya mau tanya saudara, kita serakah banget ya. Udah dikasih 6 hari, mau main sepeda 6 hari, main terus. Sampai kamu nggak bisa lagi jalan gitu kan, sepuasnya aja. Kenapa sih harus hari Sabat? Aduh, itu hari yang dikhususkan, diundang oleh Raja Alam Semesta. Saudara kalau diundang sama Presiden Indonesia saja, saudara berani tukar waktu nggak? Nah, dapat telepon. Pak Ronald, Bapak Prabowo mau bertemu Bapak. Gimana Pak, hari Senin jam 5, bisa Pak? Wah, kita yang atur. Nggak bisa Senin. Coba tanya Bapak, beliau. Wah, bisa nggak hari Jumat? Wah, kita yang atur-atur. Sombong kali saudara. Aduh, udah bagus diundang. Tuhan kita itu luar biasa. Jadi kita tunduk aja kepada bukan soal otoritas saja, bukan soal ini, tapi bukan soal kuasa, tapi kebijaksanaan. Nah ini, doa dan sabar. Saya pernah katakan bahwa doa menunjukkan tingkat kerendahan hati kita. Orang yang jarang berdoa adalah orang yang sombong. Benar. Kayaknya hidup nggak perlu Tuhan kok. Ya kan? Nggak perlu doa. Emang doa mau ngapain? Minta tuntunan juga kan? Jadi kalau saudara belum terbiasa berdoa, berarti dengan dengan terpaksa, dengan gamblang, saya katakan, saudara adalah anak-anak Tuhan yang sombong. Benar. Semakin saudara tidak sombong, semakin rendah hati, semakin rajin saudara berdoa. Percaya saya deh. Baru mau begini berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Ini kalau orang yang sombong, udahlah, hal kecil aja tanyanya Tuhan, udahlah, aku juga bisa. Udah, kan gitu. Dan hari Sabat menunjukkan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara kalau nggak bisa meninggalkan kesibukan, mengudurkan Sabat, karena saudara belum percaya penuh bahwa God is the provider. Betul? Kalau saudara percaya, betul-betul mewujudkan di pikiran kita, Tuhan itu seperti konglomerat yang saudara kagumi deh di bumi ini yang duitnya banyak. Terus dia bilang, Pak Irfan, setiap hari Sabtu kamu datang ke rumah. Udah nggak usah kerja. Nanti pulang kamu bawa segepok, 10 miliar pulang. Mau nggak? Pak Irfan pasti nunggu terus. Kapan itu Sabat datang? Terus bilang sama si konglomerat, kalau bisa setiap hari gimana? Aku main ke rumah. Tapi kok kalau sama manusia kita bisa percaya ya? Sama Tuhan kita nggak percaya. Itu urusan saudara. Saya sih bersyukur kalau saya percaya. Karena kita nggak bisa paksa orang. Itu hak saudara, hak pilih saudara. Dengar ini firman masih mau ngenyek, masih meremehkan, itu urusan. Saya nggak tersinggung. Saya cuma mengabarkan sebagaimana yang Tuhan mau. Saudara berkesempatan mendengar. Sehingga pada waktu nanti jangan komplain sama Tuhan. Saya nggak pernah dengar kok Tuhan. Terus dia bilang, ingat nggak waktu di OCC? Waktu itu saudara Purwa bicara gini. Oh iya ya. Ya kan? Ya, jadi rendahkan hati kita. Jadi Sabat adalah menunjukkan tingkat kepercayaan kita. Tinggalkan semua masalah apapun, lupakan. Bawa dia kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Itu maunya Tuhan. Jangan saudara yang coba hadapi dengan kekuatan sendiri. Akhirnya kita hidup tuh udah deh makin menderita. Salem memberi kita identitas sebagai anak Allah. Demus membentuk kita menjadi serupa dengan Bapa, dan Sabat adalah ruang suci di mana identitas itu diolah menjadi karakter. Tanpa Sabat, gambar Allah tetap ada, tetapi rupa Allah tidak pernah matang. Kalau nggak matang-matang, kita tiba di surga nggak. Makanya kenapa? Ya, kita perlu dimatangkan. Slide berikut. Jadi ini penutup ya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, Sabas Timos bagi umat Allah. Itu kitab Ibrani. Ayat ini sangat dalam dan sering disalahpahami karena penulis Ibrani tidak sedang bicara soal jadwal ibadah saja, tetapi tentang keadaan formasi manusia Demus yang terus berlanjut. Ingat ya, jadi jangan saudara sombong kalau udah masuk surga, aku udah sempurna, nggak mau dengar Tuhan lagi. Udah, lahir Lucifer baru. Betul nggak? Paham ya? Jadi hidup bersama Tuhan tuh harus selalu. Hidup bersama istri dan suami itu harus selalu. Betul kan? Kalau bersama orang tua nggak selalu, memang udah dewasa saya harus tinggalkan. Ya.
Jadi Yesaya 66 ayat 22-23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap ada di hadapanku. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap ada. Dan dari bulan baru ke bulan baru, dari sabat ke sabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jadi ayat ini paling eksplisit dan tidak bisa diperdebatkan seharusnya. Tetapi kitab Yeremia bilang, betapa liciknya hati manusia. Hai, sadari kita semua di sini yang mendengar, betapa liciknya hatimu. Sehingga selalu bisa memutar balik apapun yang sudah jelas. Ya, kalau mau saya sudah jelas. Saudara jangan pikir mau masuk surga itu cuma mau menikmati semua fasilitas tapi nggak mau kenal Tuhan. Kita mau udah jauh-jauh nggak mau dekat dari Tuhan gitu, membangkang. Bukan begitu keadaannya. Kita mau ke surga itu karena kita mau berhubungan, bertatap muka, bicara bersama Tuhan. Betul nggak? Mana ada seorang wanita dia mau menikah seorang pria anak konglomerat. Bukan mau berhubungan, cuma mau menikmati tinggal di rumahnya yang gedung. Menikmati mobilnya yang mewah. Tapi tidak mau berhubungan. Bukan begitu. Ya. Jadi makanya sabat itu selalu ada. Jadi nanti di dunia baru saudara tetap harus bekerja. Masa jadi tidur-tiduran aja sepanjang hari? Enggak, tetap kita bekerja punya tanggung jawab. Tetapi kita berkumpul selalu setiap hari sabat. Supaya mempertahankan selain keintiman juga Tuhan berlanjut menyempurnakan saya dan saudara. Supaya serupa dengan Tuhan. Ya. Slide berikut. Oke. Makanya kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita lanjutkan, Tuhan Allahmu yang bagaimana? Yang menciptakanmu, yang memeliharakanmu, yang menguduskanmu, dan segala hal. Sumbernya itu selalu Tuhan, bukan kita. Ya, semoga firman ini saya sudah coba sampaikan, semoga sudah sempurna sebagaimananya, bisa mudah dimengerti. Saya berharap kita yang sudah menguduskan sabat selama ini lebih bergembira, lebih bersukacita. Rupanya hari sabat itu bukan seperti orang-orang yang salah menyampaikannya. Apakah itu orang-orang Israel sekarang ini, atau pengkhotbah-pengkhotbah yang keliru, yang menggunakan sabat sebagai alat menakut-nakuti. Kalau nggak bersabat nggak masuk surga. Bukan, saya nggak lihat lagi. Kita nggak boleh lihat dengan cara demikian. Hari Sabat is love. Karena apa? Tuhan mau meluangkan waktunya bersama saya dan saudara. Saudara jangan harap mau bisa meluangkan waktu sama presiden. Karena saudara tidak dicintai. Tapi kalau anaknya, istrinya, sudah pasti. Ya, makan bareng sama istri, bahkan mandi bareng sama istri. Ya kan? Coba, kalau kita nggak dicintai nggak mungkin. Tapi ini satu privilege. Tuhan mencintai saya dan saudara. Diundang setiap sabat. Yuk hadir, bersekutu, berkomunikasi. Biar kita bisa lebih saling mengenal. Ya, semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi saya semakin mengerti kenapa setan berusaha keras untuk supaya sabat ditiadakan. Saudara pikirkan. Jadi kalau mau merebut pacar orang, nah ini kalau saudara pernah tahu kisah-kisah, mau rebut kekasih orang, jauhi dengan kekasihnya. Betul nggak? Kalau mau hancurkan Dr. J sama istrinya Ibu Elizabeth, jauhkan mereka. Lebih jarang, lebih lama mereka berpisah, lebih mudah diguncang. Ya kan? Dr. J, udah masih rindu sama ibu. Ibu, saya dengar sudah menikah lagi. Wah, lebih bahagia dari sama dokter. Dulu dokter gini. Ya betul? Kalau sudah berpisah, gampang diguncang. Betul? Itu upaya setan. Supaya manusia jangan deket-deket sama Tuhan. Kalau dekat pun dia cari Tuhan yang salah. Saudara keluar di padang gurun untuk cari mana di hari sabat. Saudara dapat mana enggak? Enggak ada. Jadi maaf saya bukan menghakimi. Saudara boleh cari berbakti hari yang lain. Bukan hari sabat. Berbeda.
Karena hari Sabat Tuhan sudah pilih, tentukan, dan menghususkan, dan mengkuduskan. Cobalah kita merendahkan hati. Nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari Senin, Selasa. Jangan kita yang atur-atur. Ya. Kalau memang udah hari Sabtu, itu bicara prioritas. Kalau saudara, sekarang gini, anak saya datang sama saya, Pak, mau minta ketemu. Harusnya bagaimana saya? Apa saya jawab sama anak ini? Ya nanti ya Papa sibuk. Kamu banyak berdoa lah, berharap mudah-mudahan bulan depan. Kalau nggak tahun depan kita baru ketemu. Begitu nggak sih? Enggak kan? Tapi kalau saya sudah tentukan, oke, setiap hari Sabtu kamu datang ke rumah. Saya siap membenahi apapun keluh kesahmu segala macam. Itu bukannya sesuatu yang luar biasa. Bagi Tuhan selalu ada waktu untuk saya dan saudara. Amin. Tapi jangan saudara sombong. Waktunya nggak cukup. Tuhan geser-geser. Jangan seenak kita. Ya. Jadi biarlah kita yang sudah sadar. Yuk. Tolong kita lebih rajin di hari Sabat. Jangan lewati 1 jam pun, 2 jam pun. Ini mungkin sebagai penutup ya. Saya baru baca. Saya baru mengerti. Semua itu perlu mengerti. Ini budaya dari Jepang. Katanya bagi budaya Jepang, karyawan yang datang tepat waktu not good. Kaget kan? Wih, kalau saudara datang ke kebaktian OCC tepat waktu, hebat. Masa begini? Yang begini katanya yang datang sebelum waktu. Wah, kenapa? Karena orang yang datang sebelum waktu, dia punya attitude, dia takut terlambat. Sehingga dia memperkirakan segala sesuatu yang mungkin. Oh, ntar macet, ntar begini. Jadi datang lebih cepat. Tapi ternyata yang dia khawatirkan tidak terjadi. Makanya dia tiba lebih cepat. Itu orang yang begini. Jadi saudara semoga mulai Sabat depan di OCC datang lebih tepat. Jadi saudara tepat aja lebih cepat maksudnya. Saudara tepatnya jangan bangga. Apalagi saudara datang terlambat. Tadi kebaktian udah jam berapa. Musisi mesti nunggu. Belum ada penonton. Kasihan dia mesti nyanyi. Nggak ada pendengar. Ya. Saudara ingat ya. Nah ini satu lagi yang saya mau bagikan. Saya belajar dari kawan saya yang mantan bekerja jadi coder, programmer di Amazon. Saudara tahu cara menguji mencari pegawai. Saya juga kaget. Setelah lewat proses pengujian, semuanya udah top. Ini ada 1, 2, 3, 4 calon. Bagus. Secara bibit bebet bobot, mantep. Tahu nggak tes terakhir? Saudara Ronald ketemu kan? Saudara Ronald, ini uang $10.000. Pilih. Saudara ambil, keluar, atau saudara tolak, tetap bekerja buat Amazon. Itu menentukan banget pilihannya. Kalau dia pilih 10.000, nggak apa-apa. Bagus dia pilih 10.000 daripada saya hire dia, saya percayakan dia, tapi dia cuma mau cari kekayaan sesaat, dia nggak mau maju bersama, itu toksik, racun bagi perusahaan. Sadarnya nggak? Cara berpikir. Nah semoga dengan firman ini saudara robah dong cara berpikir kita sekarang. Ya, ya. Jadi jangan nanti seperti pegawai itu, saya cuma mau harta darimu saja Tuhan, saya nggak pedulimu. Jangan. Ya kalau saudara mau hidup betul-betul bahagia seutuhnya, hidup bersama Tuhan. Jangan jauh daripadanya. Jangan saudara pikir dengan harta bergelimang saudara akan bahagia. Sudah banyak orang yang di sana. Saudara kira tidak ada orang yang lebih kaya, banyak yang kaya yang bukan Kristen? Banyak. Banyak yang terkenal? Banyak. Tahu Michael Jackson? Bagaimana akhir hidupnya? Jadi jangan saudara pikir kekayaan, ketenaran semua yang setan pernah tawarkan kepada Yesus Kristus itu membawa saudara bahagia. Itu tipuan besar. Makanya saya pernah singgung kemarin di Komsel. Siapa orang yang paling diberkati dalam hidup? Bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, tetapi orang yang mau berjalan bersama Tuhan di dalam hidupnya. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan, meski jalannya tak bisa ku
pasti ada Tuhan.